Assalamualaikum kawan-kawanku, moga sehat selalu ya. Tetap semangat, jangan lupa ngopi sambil membaca sholawat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak. Amin. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ini adalah gairah, emosi, dan drama yang tak terduga. Dari gol spektakuler hingga kontroversi panas di lapangan, kami hadir untuk mengupas semuanya. Jika kamu penggemar sejati sepak bola, jangan sampai ketinggalan analisis tajam, berita terbaru, dan momen-momen epik dari dunia sepak bola. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu jadi yang pertama tahu update terbaru. Pastikan itu kawanku. Yuk, kita simak beberapa info yang dapat Mimin sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Wah, penting kali berita ini kawanku. PSSI kecolongan. Pemain muda keturunan Indonesia, Samuel Silalahi, resmi dipanggil Timnas Norwegia U21. Sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar bahwa pemain muda berbakat berdarah Indonesia, Samuel Silalahi, resmi mendapat panggilan dari Timnas Norwegia U21. Pemain berusia 19 tahun yang berposisi sebagai gelandang serang ini telah menunjukkan performa impresif bersama klub Strømsgodset yang berlaga di kasta tertinggi Liga Norwegia, Eliteserien. Perjalanan karier Samuel Silalahi, ceritanya begini kawanku. Samuel Silalahi merupakan pemain yang berkembang di Akademi Norwegia. Ia telah tampil sebanyak 16 pertandingan bersama tim utama Strømsgodset dengan catatan 1 assist. Selain itu di tim cadangan Strømsgodset 2, ia telah mencatatkan 64 penampilan dan mencetak 18 gol. Luar biasa kali. Statistik ini rupanya menunjukkan bahwa Samuel bukan hanya pemain muda dengan potensi besar, tetapi juga mampu bersaing di level profesional. Rupanya PSSI kecolongan atau tidak tahu ya, ada pemain muda berbakat. Pemanggilan Samuel Silalahi ke Timnas Norwegia usia 21 menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah betul PSSI kecolongan dalam memantau talenta diaspora? Kawanku, jangan marah dulu, sabar, dan terus baca sholawat ya. Berikut ini hal yang perlu kawanku ketahui. Status kewarganegaraan. Samuel telah lama tinggal dan berkembang di Norwegia. Jika ia hanya memiliki paspor Norwegia, maka untuk membela timnas Indonesia, ia harus melalui proses naturalisasi tentunya. PSSI harus lebih proaktif dalam memantau pemain keturunan yang potensial. Minat Samuel untuk membela tim Merah Putih. Apakah Samuel berminat untuk membela tim Garuda Merah Putih? Sejauh ini, belum ada informasi bahwa Samuel pernah menyatakan minat untuk bermain bersama Garuda. Jika PSSI ingin mendekatinya, tentunya komunikasi dengan pemain dan keluarganya menjadi langkah penting, bukankah begitu kawanku? Sekalipun dapat dinaturalisasi, persaingan di skuad timnas Indonesia sebagai gelandang serang sangatlah ketat. Begini sebabnya kawanku, posisi gelandang serang di timnas Indonesia saat ini cukup kompetitif. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Tom Hay, Ivar Jenner, hingga Mark Klok yang tentunya sangat mumpuni. Namun, bukan berarti tidak ada tempat bagi Samuel jika ia memang ingin membela Sang Merah Putih. Masih bisakah Samuel membela timnas Indonesia? Meskipun telah dipanggil ke Timnas Norwegia U21, peluang Samuel untuk memperkuat Garuda di masa depan masih terbuka. Aturan FIFA menyebutkan bahwa pemain yang hanya bermain di tim junior suatu negara belum sepenuhnya terikat dengan federasi tersebut hingga tampil di ajang resmi bersama timnas senior. Kasus serupa pernah terjadi pada beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang sebelumnya memperkuat timnas junior negara lain tetapi akhirnya memilih membela Indonesia.
Jika PSSI dan Samuel memiliki keinginan yang sama, maka peluang tersebut masih ada tentunya. Begitu kabarnya, kawan-kawanku, ditunggu saja ya. Kita tinggalkan Samuel, teruslah bersolawat kawanku. Kita masuk ke pemain naturalisasi yang lain ya. Timnas Indonesia saat ini sudah kedatangan 3 pemain keturunan terbaru yang sudah melakoni prosesi pengambilan sumpah WNI. Mereka bertiga ialah Emil Audero, Joey Pelupesi, Dean James, yang sudah resmi menjalani naturalisasi dan kini bisa berseragam merah putih. Dengan melihat proses naturalisasi yang lancar atas Emil CS, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir akui merasa bahagia lantaran semuanya berjalan secara lancar. Bahkan, orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia ini membuat kata-kata khusus yang menyertai keberhasilan proses naturalisasi ini. Apa kata-katanya? Kawanku pasti ingin tahu apa yang dikatakannya. Begini kawan. Alhamdulillah Emil Audero Mulyadi sudah menjalani prosesi pengambilan sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Emil lahir di Mataram, pernah berseragam Juventus dan Inter Milan. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad pada posisi penjaga gawang Timnas Indonesia, kata Bang Erick. Bisa dilihat dari perkataannya di atas tadi, Bang Erick terlihat sangat bahagia bisa membawa pulang kembali pemain diaspora yang memiliki asal-usul Indonesia. Sementara itu, soal garis keturunan, Emil memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Mataram, persis dengan tempat kelahiran Emil. Kita bawa Garuda mendunia, tegas Bang Erick Thohir dalam caption Instagram miliknya pada postingan tentang naturalisasi Emil Audero Mulyadi tersebut. Dengan begitu, artinya lini kiper Timnas Indonesia bisa semakin bervariasi lantaran ada kehadiran Emil Audero. Melihat pengalamannya yang moncer di Liga Italia, kemungkinan Audero bisa segera menjadi starter bila mana diberikan kesempatan untuk bermain. Sampai saat ini, Timnas masih memiliki kiper andalan yaitu Martin Paes. Dia merupakan sosok tangguh yang mampu membawa Timnas sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kawanku, perlu mengetahui usai melakukan proses naturalisasi kepada Emil, Joey Pelupesi, dan Dean James, Timnas masih harus disibukkan dengan satu hal penting, yaitu persiapan menuju pertandingan besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bermula pada 20 dan 25 Maret 2025. Belum lagi yang jadi lawan Garuda adalah Australia, sekaligus Bahrain. Tidak heran apabila ada amunisi tambahan dari pemain keturunan seperti Emil dan kawan-kawan. Kehadiran Emil, Dean, dan Joy yang baru saja disumpah WNI diharapkan dapat menambah variasi dan daya gedor skuad Garuda dalam melawan Australia maupun Bahrain. Akhir kata kawanku, bahwa Timnas Indonesia saat ini masih memiliki ambisi untuk menjadi Garuda mendunia, dan hal itu bisa terwujud bila mana tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia. Semoga itu semua terwujud. Kita bantu bacakan sholawat ya kawanku. Sampai jumpa di info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.